Halo guys, dengan gue Kiel kembali lagi di channel gue, channel yang nggak tahu arahnya kemana. Pada kesempatan hari ini gue akan ngebahas pada kalian semua komponen-komponen komputer. Apa aja komponen-komponen komputer tersebut? Simak video ini sampai habis. Oke, layaknya internet, komputer adalah benda wajib yang harus dimiliki di era digital seperti sekarang. Banyak hal yang bisa Anda lakukan dengan bantuan komputer, seperti mengerjakan tugas sekolah, menyelesaikan pekerjaan kantor, atau hanya sekedar untuk berselancar di dunia maya. Tahukah Anda bahwa sistem komputer terdiri dari 3 komponen penting, yaitu hardware, software, dan brainware. 3 komponen inilah yang bekerja saling berhubungan agar komputer yang ada dapat bekerja dengan optimal saat digunakan. Hardware adalah komponen komputer yang bersifat dapat dilihat dan diraba secara langsung, atau yang berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Adapun contoh perangkat hardware adalah sebagai berikut. Mainboard atau yang disebut juga motherboard adalah sebuah papan sirkuit elektronik utama komputer yang digunakan untuk meletakkan komponen-komponen elektronik lain seperti prosesor, RAM, VGA, dan lain sebagainya. Fungsi mainboard sendiri atau motherboard sendiri adalah sebagai penghubung antara sesama hardware seperti prosesor, RAM, VGA, mouse, keyboard, LAN card, dan lain sebagainya. Selain itu, mainboard juga berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data pada sebuah komputer. Berikutnya adalah CPU. CPU atau merupakan singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau hardware pemrosesan data utama dalam sebuah komputer. Di dalam CPU terdapat yang namanya sistem pemrosesan. 3 komponen utama CPU tersebut adalah unit kendali, unit aritmetika, dan unit logic atau logic unit. Pada saat ini, jenis CPU atau merek CPU yang paling banyak digunakan dalam perangkat komputer di dunia adalah CPU milik Intel dan CPU dari AMD. CPU juga memiliki seorang teman yang dikenal dengan CPU cooler. CPU cooler ini berfungsi sebagai pendingin dari CPU tersebut. Selanjutnya adalah RAM. RAM adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut. Tipe penyimpanan yang dapat dilakukan RAM adalah bersifat sementara. Jika RAM tidak mendapatkan arus, maka data yang sedang berada dalam RAM akan hilang. Hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis. Diciptakan pertama kali oleh insinyur IBM Reynold Johnson pada tahun 1956. Hard disk memiliki fungsi yang sangat vital karena di dalamnya terdapat seluruh file yang dibutuhkan sistem untuk diproses. Hard disk ini dapat dikatakan adalah nyawa bagi seorang pengguna komputernya. Namun seiring berjalannya waktu, para pengguna PC maupun laptop banyak beralih dari penggunaan hard disk menuju SSD atau solid state drive. Alasannya karena kemampuan baca dari SSD sangat cepat, jauh lebih cepat daripada hard disk. Selanjutnya adalah VGA card. VGA card disebut juga dengan video card, graphic card, atau display adapter, yang merupakan salah satu perangkat yang penting dalam komputer dalam hal menyajikan kualitas grafik yang bagus. Keyboard. Keyboard yaitu suatu perangkat keras pada komputer yang berbentuk papan dan memiliki berbagai macam tombol, yang dimana tombol tersebut fungsinya berbeda tergantung pada penekanannya, yang bisa menghasilkan proses yang sesuai dengan keinginan penggunanya. Fungsi keyboard sendiri adalah sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol.
Mouse. Mouse merupakan alat yang berupa perangkat keras dan berguna sebagai penerima masukan dengan tekanan tombol untuk menjadi perintah dalam sebuah komputer. Fungsi utama mouse adalah sebagai alat penunjuk atau point device untuk menggerakkan pointer yang berada pada layar monitor komputer. Mikrofon. Mikrofon adalah alat inputan untuk menerima input suara. Soundcard berarti kartu suara. Kartu ini memiliki fungsi untuk mengolah data berupa file suara. Soundcard juga berperan mendukung sistem output suara seperti speaker, agar suara yang dihasilkan oleh speaker lebih berkualitas. Sedangkan speaker adalah perangkat keras yang dapat mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio melalui penggetaran komponen berbentuk seperti membran yang berfungsi menggetarkan udara sehingga mampu terdengar oleh gendang telinga kita. Selanjutnya adalah monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Casing komputer. Fungsi casing komputer yaitu sebagai tempat meletakkan dan memisahkan komponen utama komputer. Selain itu, casing komputer juga berfungsi untuk memudahkan manajemen hardware itu sendiri. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah power supply atau unit catu daya. Unit catu daya mengubah arus AC menjadi arus DC yang diatur menjadi tegangan rendah untuk komponen internal komputer. Setelah membahas apa itu hardware, selanjutnya kita akan membahas apa itu software. Software disebut juga dengan perangkat lunak. Software merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Terdapat juga beberapa jenis software. Pertama, software sistem operasi. Definisi umum dari software sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya atau resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Beberapa contoh software sistem operasi adalah sebagai berikut: Windows, Linux, Macintosh, Solaris, dan Chrome OS. Kedua adalah software programming language, yakni software yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin supaya dapat diterima dan juga dipahami oleh komputer. Contoh software programming adalah C, bahasa R, Python, Java, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah software package. Software package merupakan suatu software yang dibuat oleh software house ataupun konsultan komputer untuk organisasi yang disebarkan secara massal agar bisa digunakan oleh pemakai komputer. Atau bahasa lainnya adalah satu software yang menginclude semua aplikasi. Contoh software package adalah Adobe, Microsoft Office, atau LibreOffice. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah software utility. Software utility adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk membantu menganalisis, mengkonfigurasi, mengoptimalkan, dan mempertahankan komputer. Contoh software utility adalah antivirus yang digunakan pada komputer-komputer. Dan komponen-komponen komputer setelah hardware dan software yang terakhir adalah brainware. Brainware merupakan seorang manusia atau users yang mampu menjelajah hardware maupun software pada komputer. Dalam sebuah sistem komputer, brainware memang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari hardware dan software. Adapun macam-macam brainware yaitu yang pertama, programmer.
Programmer adalah seorang yang memiliki keahlian dalam bahasa pemrograman untuk membuat sebuah program. Yang kedua, administrator. Administrator bekerja sebagai orang yang mengelola sebuah sistem pada komputer maupun jaringan komputer. Dengan adanya administrator, maka sistem yang ada akan menjadi lebih baik dan jelas rules-nya. Dan yang ketiga adalah operator. Operator merupakan orang yang menjalankan sebuah sistem atau program dan termasuk merawatnya. Sistem dan program yang dijalankan semua menggunakan perangkat komputer. Contoh tugas dari seorang operator adalah menyiapkan data yang nantinya bisa diakses baik dalam perusahaan maupun pribadi. Oke guys, jadi itulah komponen-komponen komputer, yaitu 3 komponen utama dari sebuah komputer adalah hardware, software, dan brainware. Jadi ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan erat satu sama lain. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Meskipun terlihat membosankan ya, harap memaklumin sajalah. Semuanya itu kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.